Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Putri Kelana dengan NIM 250201010455 dari Prodi Manajemen. Pada video UAS mata kuliah Estetika Humanisme ini, saya akan membahas tema yang saya pilih yaitu self-concept atau konsep diri. Saya memilih tema ini karena menurut saya, mengenal diri sendiri itu penting dalam kehidupan. Kita perlu mengetahui bagaimana kita melihat diri sendiri, apa kelebihan yang kita punya, apa kekurangan kita, dan bagaimana kita menghadapi berbagai masalah. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian self-concept, konsep diri dalam kehidupan, komponen utama, konsep diri positif dan negatif, self-awareness, dan Johari window, faktor yang mempengaruhi self-concept, serta pentingnya konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide kedua ini membahas tentang pengertian self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang dalam memandang diri sendiri. Konsep diri meliputi aspek fisik dan psikis. Jadi, bukan hanya bagaimana kita melihat penampilan fisik, tetapi juga bagaimana kita melihat karakter, perilaku, kemampuan, kelebihan, kelemahan, dan kegagalan yang pernah kita alami. Contohnya, ketika kita mengetahui bahwa kita mempunyai kemampuan dalam suatu bidang, kita akan lebih percaya diri untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Sebaliknya, kalau kita hanya melihat kekurangan diri sendiri, kita bisa menjadi kurang percaya diri. Jadi, menurut saya, self-concept sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengenal dan menilai diri kita sendiri. Selanjutnya adalah self-concept dalam kehidupan. Cara kita memandang diri sendiri dapat mempengaruhi cara kita bertindak dan menghadapi masalah. Konsep diri juga terbentuk dari pengalaman yang kita alami dan interaksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendapatkan pujian, kritikan, saran, ataupun penilaian dari orang lain. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Misalnya, ketika kita mendapat dukungan dari orang lain, kita bisa menjadi lebih percaya diri. Tetapi kalau kita terlalu sering mendapatkan penilaian negatif, kita juga bisa menjadi ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Karena itu, menurut saya, kita perlu belajar menilai diri sendiri dengan lebih baik dan tidak langsung menganggap diri kita tidak mampu hanya karena pernah mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah 3 komponen utama dari self-concept. Yang pertama adalah self-ideal. Self-ideal adalah gambaran mengenai diri yang ingin kita capai. Di dalamnya terdapat harapan, impian, visi, dan sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita. Yang kedua, self-image. Self-image merupakan bagaimana kita mengembangkan atau melihat diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem berkaitan dengan seberapa besar kita menghargai dan menyukai diri sendiri. Menurut saya, ketiga komponen ini saling berhubungan. Kita mempunyai gambaran tentang diri yang ingin kita capai. Kemudian, kita melihat diri kita sekarang, dan dari situ kita belajar menghargai diri sendiri serta berusaha menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah konsep diri positif. Konsep diri positif adalah terlihat dari beberapa sikap. Contohnya, percaya pada kemampuan diri, optimis ketika menghadapi masalah, mampu menerima diri dan kelemahan, memiliki perencanaan yang realistis, mampu memperbaiki diri, dan menghargai kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Menurut saya, konsep diri positif bukan berarti kita merasa selalu hebat atau tidak mempunyai kekurangan. Justru kita tetap mengetahui kekurangan yang kita miliki, tetapi kita tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Kita tetap mau belajar, mencoba, dan memperbaiki diri. Berikutnya adalah konsep diri negatif. Konsep diri negatif dapat terlihat ketika seorang pesimis sebelum mencoba atau sesudah merasa kalah sebelum berusaha. Selain itu,
Seseorang bisa menjadi sensitif terhadap kritik, sulit menerima kelebihan orang lain, merasa tidak senangi, dan cenderung menyalahkan keadaan orang lain atau diri sendiri. Contohnya, ketika mendapatkan tugas yang sulit, kita langsung berpikir, saya pasti tidak bisa, padahal kita belum mencoba. Kalau pemikiran tersebut terus muncul, kita bisa kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Menurut saya, kita perlu mengubah cara berpikir seperti itu secara perlahan. Bukan berarti kita harus selalu yakin akan berhasil, tapi setidaknya kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya adalah self-awareness dan Johari Window. Self-awareness atau kesadaran diri membantu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan mengetahui diri sendiri, kita akan lebih memahami siapa diri kita. Pada bagian ini juga terdapat Johari Window yang membahas 4 bagian diri. Yang pertama adalah kuadran terbuka, yang kedua adalah kuadran gelap, yang ketiga adalah kuadran tersembunyi, dan yang keempat adalah kuadran tidak diketahui. Menurut saya, pembahasan ini menunjukkan bahwa masih ada bagian dari diri kita yang mungkin belum kita sadari. Karena itu, mengenal diri sendiri merupakan proses yang harus berjalan. Kita bisa mendapatkan pemahaman tentang diri kita melalui pengalaman dan juga melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi self-concept. Terdapat 3 hal, yaitu kegagalan, overthinking, dan depresi. Kegagalan bisa membuat seseorang melihat diri secara negatif. Misalnya, ketika seseorang gagal atau suatu hal, dia berpikir bahwa dirinya tidak mampu. Kemudian ada overthinking atau terlalu banyak berpikir. Ketika kita terlalu memikirkan kesalahan, kekurangan, atau penilaian orang lain, hal tersebut dapat mempengaruhi cara kita melihat diri kita, mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Jadi, menurut saya, ketika mengalami kegagalan, kita sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa kita tidak mampu. Kegagalan bisa menjadi pengalaman untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Selanjutnya adalah alasan mengapa self-concept penting. Self-concept dapat membantu kita memaksimalkan potensi diri, mencapai tujuan hidup, menghindari self-sabotaging behavior, mengukur kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan menghadapi masalah dengan lebih baik. Menurut saya, kalau kita sudah mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah menentukan apa yang ingin kita capai. Kita juga bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang masih harus diperbaiki. Dengan begitu, kita tidak hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi bisa menentukan langkah yang sesuai dengan diri dan tujuan kita sendiri. Selanjutnya adalah opini saya mengenai self-concept. Bagi saya, mengenal diri sendiri adalah langkah penting sebelum kita ingin berkembang. Kita tidak harus menjadi sempurna. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting adalah kita mengetahui kelebihan yang kita miliki, menerima kekurangan, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Saya juga merasa bahwa terkadang kita terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal setiap orang mempunyai kemampuan dan proses yang berbeda. Jadi, menurut saya, daripada terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita memilih melihat perkembangan diri sendiri. Apa hari ini kita sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya? Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ketika menghadapi tugas, presentasi, atau suatu masalah. Misalnya, ketika mendapatkan tugas presentasi, kalau kita berpikir, saya tidak mampu. Bahkan sebelum mencoba, kita bisa kehilangan kesempatan. Sebaliknya, kalau kita mengenal kemampuan dan kekurangan kita, kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mencoba dengan lebih percaya diri. Contohnya, kalau kita merasa kurang percaya diri berbicara di depan orang lain, kita bisa berlatih terlebih dahulu. Dengan begitu, kita tidak langsung menganggap bahwa kita tidak mampu. Kita mengakui kekurangan, tapi tetap berusaha memperbaikinya. Menurut saya, hal sederhana seperti ini merupakan salah satu penerapan self-concept dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai kesimpulan, self-concept merupakan cara kita memahami menilai, dan memandang diri sendiri. Konsep diri yang positif dapat membantu kita menjadi lebih percaya diri, realistis, dan mampu berkembang. Mengenal diri bukan berarti kita harus mencari kesempurnaan, tetapi kita belajar menerima diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Jadi, menurut saya, semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita bisa memahami apa yang kita butuhkan dan apa yang ingin kita capai. Yang paling penting adalah tidak berhenti berkembang dan tetap mau belajar dari pengalaman. Demikian video UAS saya mengenai self konsep atau konsep diri dalam mata kuliah S3 Humanisme. Dari pembahasan ini saya belajar bahwa mengenal diri sendiri merupakan hal yang penting dalam proses perkembangan diri. Kita tidak harus menjadi sempurna, kita hanya perlu belajar mengenal diri, menerima kekurangan, menghargai kelebihan, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.